Halo semuanya, lanjut lagi ya. Kali ini kita akan bahas nih soal UTBK tahun kemarin ya, tahun 2020 kemarin. Ini kita bahas soal dan pembahasannya ini itu untuk pelajaran, maksudnya untuk latihan untuk teman-teman semuanya. Nanti biar prediksi untuk tahun ini ujiannya bagaimana kayak gitu. Oke, kita lihat dulu nih untuk soal yang pertama. Pupuk urea diketahui mengandung nih. Oke, jadi pupuk ureanya itu mengandung ini ya. Jadi rumus kimianya CONH2 dua kali. Jika di dalam 1 kg pupuk, oke, nih, jadi kata nih, misalkan ya, jika dalam 1 kg pupuk itu ada 280 gram, oke, nitrogennya, maka kemurnian pupuk itu berapa? Gitu, oke. Jadi di sini yang dicari itu adalah kemurnian ya. Teman-teman ingat nih rumus kemurnian. Jadi untuk mencari rumus kemurnian itu sama dengan berat nyata. Oke, berat nyata ini berarti berat sesungguhnya, maksudnya berat nyata ini berat yang kita lihat gitu loh. Oke, faktanya dibagi dengan berat sesungguhnya. Sesungguhnya itu maksudnya kita buat seharusnya aja ya. Seharusnya dia masanya berapa kayak gitu. Atau ini kita bisa dapat dari teori, dari perhitungan dikali 100%. Oke. Karena di sini ada ketahui adalah nitrogen, oke. Nitrogen berarti kita harus cari nih masanya nitrogen itu berapa. Oke. Jadi ini 280 gram ini berat nyatanya ya. Oke, ini berat nyatanya yang terdapat pada 1 kg. Terus sekarang kita cari nih, seharusnya dalam 1 kg itu berat nitrogen itu ada berapa gitu. Oke, caranya gini. Kita mau cari berat nitrogen dulu. Ini yang teorinya ya, secara teorinya ya, atau yang sesungguhnya itu dia harus berapa. Jadi kita lihat dari rumusnya ini, di sini unsur nitrogen itu ada 2, berarti 2 dikali AR-nya N dibagi dengan MR yang rumus yang ini, yaitu CO yang ureanya ya, NH2 2 kali dikali masanya. Masanya dari siapa? Masanya dari urea. Oke, jadi ini 2 dikali ARN itu kan diketahui nih 14. Oke, per MR dari urea kalau ini kita jumlahin ini sama dengan 60. Oke, dikali ini 1 kg berarti kita buat 1000 karena ini kan di satuannya gram ya. Jadi kita buat dalam gram aja. Berarti ini sama dengan 467 gram. Oke, jadi seharusnya nih jika massa pupuknya itu 1 kg, seharusnya nitrogennya itu 467 gitu. Oke, terus kita masukin ke rumusnya ini karena kan kita mau cari kemurnian ya. Berarti ini 280 per 467 dikali 100%. Karena kan yang mau kita cari adalah kemurniannya. Oke, berarti ini sama dengan 60%. Oke, jadi kemurnian pupuk itu adalah 60%. Oke, lanjut lagi untuk soal yang kedua. Aluminium klorida. Oke, aluminium klorida ini sekalian teman-teman belajar ya untuk tata namanya dari nama menjadi rumus kimia. Aluminium klorida itu kita tulis adalah AlCl3. Ingat, Al itu adalah plus 3, ya kan? Cl itu min 1, berarti kali silang aja nanti begini, ya kan? Terus ini ditambah dengan asam sulfat. Asam sulfat itu rumus kimianya adalah H2SO4. Kita mau tahu nih hasilnya. Di sini sudah diketahui senyawa yang dihasilkan itu adalah aluminium sulfat. Kalau teman-teman belum terlalu mahir, cepat buatnya nih. Ini diilangin aja, ya kan? Ini berarti Al3+, ini berarti Cl-. Ini menjadi H+, dan ini jadi SO4 2-. Ingat positif ketemu dengan negatif ya. Jadi gini. Jadi kalau Al3+ itu ketemu dengan SO4 2-, ingat angka yang kita pakai ya. Nih, muatan dari Al itu menjadi indeks SO4, sedangkan muatan dari SO4 itu akan menjadi indeksnya Al. Jadi nanti akan terbentuk Al2 SO4 3 kali. Oke, ditambah H tambah Cl berarti jadinya HCl. Oke, baru ingat selalu kalau persamaan reaksi itu, kalau ada persamaan reaksi kita harus setarain dulu. Oke, di sini SO4-nya ada 3, berarti ini kita kali 3. Di sini Al-nya ada 2, berarti ini kita harus kali 2, ya kan? Di sini Cl-nya udah ada 6, berarti ini kita harus kali 6 dong, supaya sama. Oke, maaf ya jika ada suara berisik kiri kanan.
karena tetangga berisik banget. Oke. Terus kalau kita udah buat nih persamaan reaksinya, kita sekarang buat cari ininya ya. Karena kan yang diketahui massa nih, berarti kita bisa cari mol masing-masing. Jadi mol AlCl3, karena yang diketahui adalah massa, berarti rumusnya massa per mR. Oke, di sini massanya yaitu 61,5 dan mR-nya juga diketahui nih, yaitu 133,5. Jadi kita nggak perlu nih hitung lagi. Oke, jadi ini sama dengan 0,46 mol. Terus mol H2S4-nya kita cari lagi ya. Nah, dengan rumus yang sama, molnya masanya adalah 49, MR-nya 98 ya. MR-nya 98, berarti ini setengahnya yaitu 0,5 mol. Oke, kita masukin ke sini nih nilainya ya. Ini 0,46, ini 0,5. Oke, teman-teman harus ingat kalau dalam satu persamaan reaksi ada 2 mol per reaksi yang diketahui, kita harus cari yang namanya reaksi pembatas. Oke, jadi reaksi pembatas ini yang habis bereaksi, dan untuk mencari mol aluminium sulfatnya ini nanti, itu kita bandingin ke reaksi pembatasnya. Oke, cara menghitung reaksi pembatas itu gampang, teman-teman bisa gampang ingatnya ya, yaitu mol masing-masing itu dibagi dengan koefisiennya. Oke, hasil baginya paling kecil itu yang menjadi reaksi pembatas. Ini 0,47 dibagi 2, ini berarti 0,23. Ini saya buat di atas ya. 0,5 dibagi 3, ini sekitar 0,17. Oke, di antara hasil bagi yang paling kecil yang mana? 0,13 yang paling kecil. Berarti H2SO4 ini sebagai reaksi pembatas. Oke, jadi ini sebagai reaksi pembatas. Berarti sekarang kita mau cari mol dari aluminium sulfat, karena kan yang ditanya adalah molnya. Untuk mencari molnya, yaitu kita pakai menggunakan perbandingan koefisien. Oke, jadi mol 2SO4 berarti sama dengan, kita buat mol di sini ya, koefisiennya aluminium sulfat, karena kan yang ditanya aluminium sulfat ya, dibagi dengan koefisien dari asam sulfat, karena asam sulfat ini yang sebagai reaksi pembatas, yaitu 1/3 dikali, ingat, kita kalikannya itu ke molnya mol yang mana? Ingat ya, bukan mol hasil bagi, tetapi mol sesungguhnya, yang tadi mol mula-mula, yaitu ini 0,5. Oke, berarti ini sama dengan 0,5/3. Oke, di sini dia pecahannya, berarti ini sama-sama dibagi 0,5, jadinya ini 1, ini 6. Oke, jadi hasilnya adalah 1/6-nya. Jadi mol dari aluminium sulfat itu adalah 1/6. Oke, bisa ya? Lanjut lagi kita soal berikutnya, yaitu sejumlah 3,2 gram gas metana. Oke, ini diketahui gas metananya katanya dibakar. Oke, kalau teman-teman harus ingat lagi nih, gas metana itu rumus kimianya apa? Oke, gas metana itu rumus kimianya yaitu CH4, katanya jadi bakar, itu berarti direaksikan dengan oksigen. Oke, hasil dari reaksi pembakaran itu adalah CO2 ditambah H2O. Oke, setelah itu kita setarain reaksinya, ini jumlah atom C kiri kanan udah sama, hanya di sini 4, ini baru ada 2, ini kali 2, di sini O-nya ada 2, sini O ada 2, berarti total 4, ini berarti dikali 2. Oke, setelah itu ini diketahui nih mol massa masing-masing ya, berarti kita bisa cari mol masing-masing dulu, dari yang sudah diketahui massanya ya. Mol CH4-nya berarti ingat, kalau diketahui massa, berarti rumusnya massa per mR. Berarti ini massanya yaitu 3,2, MR dari CH4, C itu kan 12. Hanya ada 1, ada 4 di sini berarti 16 ya. Nih, berarti 3,2 dibagi 16 ini sama dengan 0,2 mol. Terus sekarang kita cari juga mol oksigen. Oke, dengan rumus yang sama, ini massanya 16, MR-nya 16 untuk satunya ya, berarti untuk duanya 32. Berarti ini sama dengan berapa? Setengahnya. Oke, 0,5 mol. Nih, berarti hal yang sama ya, kita cari reaksi pembatas lagi, seperti yang tadi. Ini kita buat dulu nih mol awalnya, 0,2, ini 0,5. Oke, ingat ya, cari reaksi pembatas yaitu dengan membagi mol dengan koefisiennya. Hasil bagi paling kecil itu yang menjadi reaksi pembatas. 0,2 dibagi 1, ini 0,2, 0,5 dibagi 2, ini berarti 0,25, ya kan? Berarti yang paling kecil yang ini. Berarti ini yang sebagai reaksi pembatas. Oke, jadi reaksi pembatas ini yang akan kita gunakan sebagai perbandingannya untuk mencari mol yang lain.
Karena ini yang ditanya adalah molekul dari H2O, berarti kita harus cari terlebih dahulu molnya. Oke, dengan bandinginnya ke sini ya. Nah, teman-teman kalau misalnya agak ribet nih, lupa ya yang rumus perbandingan koefisien, gini aja. Untuk satunya, ini kan koefisien 1 ya. Untuk satunya, dia molnya 0,2. Berarti kalau dia untuk 2, berarti molnya berapa? 0,4 mol. Oke, kalau perbandingan koefisien nanti gini. Jadi koefisiennya H2O yaitu 2 per yang diketahui apa? Frasi pembatas adalah ini C4 berarti 1 dikali molnya yaitu ini 0,2. Nah, sama aja kan 0,4. Karena yang ditanya itu bukan mol, yang ditanya adalah jumlah molekul. Ingat rumus yang ini. Mol sama dengan jumlah molekul, oke, dibagi dengan Na. Na di sini itu adalah bilangan dari Avogadro, ya kan? Karena kita mau cari jumlah molekulnya, berarti mol dikali jumlah bilangan Avogadro. Molnya yaitu 0,4 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, berarti ini hasilnya yaitu 2,408 kali 10 pangkat 23. Berarti jawabnya adalah yang D. Oke, bisa ya? Ini baru ini stoikiometri nih. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Diketahui atom X, oke, atom X di sini diketahui memiliki atom apa? Jumlah elektronnya 26 dan neutronnya 30. Nah, sehingga katanya dapat membentuk senyawa yaitu XO. Oke. Dan X2O3. Pernyataan berikut yang paling tepat itu yang mana? Oke, sekarang kita cek dulu. Ini katanya berarti kita harus buat konfigurasinya dulu ya pernyataannya. Nih, ini katanya si X dia memiliki elektronnya 26, neutronnya itu 30. Oke, terus dapat membentuk senyawa. Oke, ini dapat membentuk senyawa, kita buat sini ya, XO dan X2O3. Berarti di sini dia ditambah dengan oksigen ya. Ingat oksigen itu dia golongan 6 berarti O2-. Oke. Berarti kita buat dulu nih konfigurasinya. Ini kan 26 ya. Berarti teman-teman ingat kalau buat konfigurasi itu adalah berdasarkan jumlah elektronnya atau nomor atom. Oke, ini kita buat penyingkatan aja. Yang paling dekat dengan 26 kalau dia golongan 8 itu argon ya. Argon itu 18. Oke. Berarti 4S2 3D6. Oke. Nih, kita udah buat nih konfigurasi elektronnya. Setelah itu kita buat dulu kalau misal, oh ya bentar, konfigurasi elektronnya, oke ini berarti benar ya. Oke, X dapat mempunyai lebih dari bilangan oksidasi. Kita cek nih. Kalau dalam keadaan seperti ini, ya kan, kalau misalnya X-nya itu dia membentuk 12, berarti nanti jadinya AR3D6, ya kan? Tapi kalau dia membentuk X3+, ini berarti 2 lepas dari S, 1 dari D-nya. Jadinya nanti AR3D5, ya kan? Jadi kalau dia X2+, nih, kalau seperti ini ya, ketemu nih dengan oksigen. Ini X2+, O2-, ya kan? Ini ke sini kali silang, jadinya kan X2O2. Ini disederhanain jadinya XO, ya kan? Tapi kalau misalnya ini kan ini X3+ ya. X3+ terus ketemu dengan O2-, ini berarti kali silang aja ke sini, jadinya ini adalah X2O3. Oke, X2O3 berarti ini tadi ya, ketemu nih hasilnya. Berarti X dapat mempunyai lebih dari satu bilangan oksidasi, benar ya, karena dia bisa jadi 2+, bisa jadi 3+. Ini benar. Atom X berada pada golongan transisi. Oke, kalau kita lihat dari konfigurasi elektronnya, ada orbital 3D-nya, ada sekulit 3D, ya kan? Berarti ini udah jelas golongan transisi. Oke, karena kalau golongan utama, dia sekulit terakhirnya itu dia S, kalau enggak SP. Ini SD. Kalau dia SD, berarti itu adalah transisi. Oke, berarti yang ketiga benar. Sekarang kita cek yang 4. Konfigurasi elektron X pada XO katanya ini lebih stabil dibandingkan ini. Kita cek nih. Ini terakhirnya jadinya setelah dilepasin dua elektron ya, 3D6. Ini terakhirnya 3D5. Oke, teman-teman perlu ingat D itu maksimalnya itu adalah 10.
Oke, jadi yang lebih stabil itu adalah keadaannya jika dia dalam ini berarti dia penuh ya. Ini dalam keadaan penuh, ini berarti setengah penuhnya 5, ya kan? Ini setengah penuh. Oke. Jadi, kalau dia stabil itu dia dalam keadaan ini. Kalau tidak penuh berarti setengah penuh. Berarti yang setengah penuh yang mana? Yaitu yang ini. Oke. Berarti yang lebih stabil itu adalah yang ini, bukan X-nya. Berarti ini salah. Berarti jika 1, 2, 3-nya benar, berarti ini jawabannya adalah yang oke, ini jawabannya adalah yang A. Oke, saya kira sih demikian dulu ya untuk ini. Nanti kita lanjut lagi nih. Ini masih UTBK 2020 nanti ya kita bahas lagi. Nanti saya buat di part 2-nya karena ini berisik banget. Nanti takutnya teman-teman keganggu semuanya. Oke, demikian dulu. Please subscribe dan share ya. Terima kasih.